keputusanmu hari ini, apa yang kamu alami sekarang itu adalah karena keputusanmu 5 tahun sampai dengan 10 tahun yang lalu. So, bagaimana kondisimu, apa yang kamu punya dan apa yang akan kamu alami 5 tahun sampai dengan 10 tahun ke depan itu adalah karena keputusanmu pada hari ini. So, teman-teman, jangan salah memilih. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bekassahan.com.id bersama saya Agung. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Jadi Bekassahan. Iya, Bekassahan. Oke, dengan tidak lain tidak bukan the best of the best. Mr. Arifin, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, Yes. Nah, lama gak ketemu ya? Lama. Ya sekitar 2 hari lah kayaknya kita gak ketemu ya. Tepatnya 36 jam, Mbak. 36 jam. Lewat 4 menit. Nah, Mr. Arifin sendiri, Yes. wah sudah lama lah ya di Dunia apa? Dunia ini ya iyalah udah berapa puluh tahun, bro. Ngawur. dunia gemerlap nih, ya kan, mulai dari dulu insurance lah, Masih masih sampai sekarang ya. Jadi pembicara beberapa daerah sudah bolak-balik ya. Kalau daerah banyak lah, nasional banyak. Nasional banyak ya. Lumayan lah, kota udah lumayan lah. Kota. Beberapa provinsi malah sudah. Ya hampir setengah Indonesia kali ya sudah dikunjungi ya. Bisa jadi Nggak ya. Ngitung. Mulai tahun berapa itu? 2009 aku. 2009 until now ya. Until now, betul. Until now ya. Nah, terus dan akhirnya saya terkaget-kaget nih. Aduh, kaget. Dengan sesuatu hal yang baru nih. Ya, Sudah masuk ke dunia digital. Harus. Apa ini? Dari insurance. Dulu sebagai konsultan insurance, Konsultan keuangan. Ya. Sekarang masuknya ke konsultan digital. Konsultan pelaku lah ya. Pelaku lah. Pelaku lah. Kalau konsultan tuh berat, bro, bahasanya, bro. Pelaku lah. Ada apa dengan perkembangan dunia digital sekarang nih? Iya, harus, bro. Harus. Suka nggak suka, memang mau nggak mau kita harus melek tentang dunia digital. Karena kalau kita nggak mulai melek, nanti kita jadi kayak beberapa brand handphone yang sudah hilang saat ini, bro. Ya BlackBerry lah. Bro, nyebut merek ya. Ya udah. Ya mau nggak mau, bro. Iyalah ya. Iya, Nokia lah. Iyalah, gitu loh. Soalnya gini, jadi simpel aja sebenarnya. Kita suka nggak suka, mau nggak mau, kita faktor apa? Faktor umur. Tambah lama pasti udah tambah senior. Nggak mau ngomong tua, bro. Iya. Kita tambah tenaga semakin berkurang. Dan kita juga pasti punya satu impian, satu dream. Siapa sih yang nggak kepengen someday lu udah santai, lu udah nggak perlu harus bekerja, tetapi kita udah punya aset yang bekerja untuk kita gitu loh. Kayak gini lah ya. Kayak gini. Jalan-jalan tidur dapat duit ya kan? Lo kapan lagi tidur dapat duit ya kan? Kalau kita bicara zaman dulu kan, ibaratnya kan kamu harus punya uang yang banyak, harus punya aset yang banyak, punya tanah gedung yang banyak, itu butuh berapa modal gitu kan. Tapi dengan adanya perkembangan dunia digital, we can start. Jadi kita bisa mulai punya aset yang bekerja untuk kita, itu dari modal yang sangat-sangat minim banget. Itu sebetulnya yang bikin bicara tentang dunia digital. Sempat heboh tuh. Start 2009 kalau nggak salah ya. 2009 adanya namanya Bitcoin. Ya. Siapa yang tahu Bitcoin dulu ya? Tak ada yang tahu. Dan diremehkan. Iya kan? Dan diremehkan. Tahun 2009 Satoshi
Nakamoto Ya. yang menciptakan sebenarnya tahun 1980 sudah ada tuh ya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau lu bicara sejarah Bitcoin ya, sebenarnya tuh nggak ada yang tahu siapa yang menciptakan Bitcoin, bro. Iya, 80 itu ada satu pakar IT dari Inggris, nggak tahu namanya, dan dilanjutkan di 2009 yang mulai muncul Bitcoin. Bitcoin, betul. Jadi Satoshi Nakamoto itu hanya diduga dialah sebenarnya. Diduga sebenarnya. Tapi kalau misalnya kreatornya asli daripada itu sendiri, sebetulnya sampai saat ini pun masih belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu ya. Berarti ngeri-ngeri Diduga. juga. Jangan-jangan robot lagi. Nah, setelah Bitcoin ya mulai rame kemarin kan. Muncul koin-koin baru lah. Ya, Ethereum, ya, terus Binance ngeluarin juga BNB gitu kan. Doge. Yang lagi trending tahun kemarin itu kan. Kemarin ya kan, bahkan sampai nyentuh di angka di atas 10.000. Secara itu Doge bisa Doge bisa naik segitu ya. Kalau tadinya Doge cuma berapa? Rupiah puluhan ribu. Ya tahun kemarin cukup rame di dunia bit lah ya. Kalau bicara tahun kemarin sebetulnya Gara-gara salah satunya Tesla investasi yang begitu banyak, akhirnya Bitcoin langsung naik. Ya, jadi sebetulnya bukan cuma Bitcoin, bro. Jadi hampir semua koin itu sebetulnya mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan itu pada tahun 2021. Ya, lompatan harga yang unbelievable itu ya di tahun 2021. Bener. Dan akhirnya banyak para investor sekarang harinya mereka lebih arahnya ke investasi secara digital. Yes. Banyak faktor untuk itu. Banyak faktor. Banyak faktor. Apakah salah satunya menghindarin pajak dan bunga bank, brother? Bukan. Salah satunya mungkin. Ya karena memang untuk aset digital kan belum terlirik oleh, maksudnya tuh mungkin kita belum tahu nanti ya. Kita belum tahu nanti ke depannya, tapi yang jelas kan sekarang pemerintah kan juga masih sedang menyusun rancangan undang-undang dan lain sebagainya untuk nangkep juga sumber-sumber pajak dari mata Bukan sudah ada Indodax ya? Ada Indodax memang. Indodax. Belum ada ininya, tapi kan belum ada payung hukumnya kan lagi digodok. Soalnya gini, kalaupun mau dibuat payung hukumnya, ada beberapa faktor yang membuat aset-aset digital itu susah untuk dilacak. Contoh kasus, kita mungkin di dunia real, aku punya aset, aku mau simpen, aku mau sembunyikan, ganti nama orang segala macam pun masih bisa terlacak. Benar. Tapi kalau di dunia digital kan kamu cuma pakai username. Siapa yang mau ngelacak? Siapa mau ngelacak? Ya bahkan ya pemilik Bitcoin terbesar di dunia saat ini nggak tahu siapa yang punya. Iya. Itu bener-bener kita nggak bisa tutup mata tentang itu gitu. Anggap aku ini kita boleh nggak sih? Aku hasil dari kejahatan pun kalau misalnya gua masukin di sono, bahasa kasarnya gitu kan, aku buat dalam bentuk konsep aset digital. Anggaplah misalnya gua lagi dikejar, gua tinggal hapus aplikasinya, who knows? Betul nggak? Kecuali ngelacak dari email dan dari suaranya dan segala macam. Nobody knows ya. Nobody knows. Habis itu ganti handphone, masukin lagi, masukin username, beres hilang. Who knows? Jadi mau nyimpan aset segede gaban pun, sebanyak apapun, hanya dalam satu genggaman, brother. Ya, tapi kembali mau dipergunakannya untuk yang baik, yang positif atau yang negatif. Ya, itu terserah kembali ke masing-masing personnya. Bukan itu konteksnya. Nah, kita bicara sejarah uang sendiri kan panjang banget ya kan. Panjang. Dari zaman Yunani pertama kali yang bentuk uang tuh ya kan, uang koin lah ya. Uang koin. Ya, kalau uang sendiri, asal negara Cina bro, malah bro. Ya, berkembang lagi, ada macam-macam nih uang, termasuk duit itu kan salah satu mata uang Belanda, uang receh zaman dulu. Akhirnya jadi kebablasan orang Indonesia bilang duit, padahal itu duit receh ya. Nah, berkembang lagi jadi investasi secara paper ya kan. Oke, portofolio. Duit paper lah ya kan. Ya, duit kertas. Giral. Ya. Kartal dan giral. Nah, akhirnya berubah lagi, sekarang sudah duit digital. Ya. Nah,
Bitcoin bergeser lagi sekarang ada NFT. NFT ini seperti apa sih? Aku belum terlalu banyak tahu tentang NFT ya. Oh gitu. Jadi gini, kalau dalam konsep kripto ya, jadi konsep kripto kan jadi kan kalau dulu kan kita bicara invest yang dunia yang ini kan kita bicarakan saham dan segala macam. Obligasi lah. Segala macam gitu-gitu ya. Artinya satu lembar yang dia punya value yang luar biasa gitu kan. Bahkan value itu bisa melebihi daripada aset tangible atau aset yang real gitu kan. Kalau itu kan intangible tuh. Bilangnya apa? Kolateral lah ya. Ya nggak kelihatan kan intangible gitu kan. Nah terus kemudian muncul lagi yang namanya kripto. Sebenarnya kalau kripto itu sejarahnya salah satunya dibuat itu adalah untuk kalau kita pakai bahasa halusnya itu sebetulnya untuk memperringan, mempermurah biaya-biaya transaksi yang dilakukan oleh transaksi keuangan di dunia real. Sebenarnya contoh, gue mau transfer duit ke lu, different bank misalnya gitu kan, karena ada cost di situ. Ya cost. Kemudian gue nyimpen duit, administrasi. Gue nyimpen duit gitu kan di bank gitu kan, kan kena potong gitu kan, every month gitu. Padahal nggak diapa-apain tuh duit gitu kan. Bahasa kasar lu taruh duit sejuta juga, kalau dibiarin lama-lama pasti akan habis kan. Nah sebetulnya asal muasal diciptakan itu tuh salah satunya adalah itu. Kenapa? Karena ketika lu nyimpen, anggaplah aku nyimpen di wallet, aku punya value yang sama 1 juta, gue simpen di sana, lu nggak akan kena potong biaya administrasi bulanan, bro. Ya kena potong duit ini aja kali, duit paket aja kan. paket data kan. Betul. Nah sementara kalau kita ngelihat ada berapa juta nasabah di seluruh dunia dan juga mungkin di Indonesia khususnya kan. Nah jadi sebetulnya itu merupakan salah satu langkah, salah satu alasan kenapa diciptakannya duit kripto adalah untuk menghemat pengeluaran di bidang itu lah ya, salah satunya. Terus kemudian mempermudah. Kenapa? Gue mau transfer lu duit, anggaplah misalnya 10 miliar, amin gitu kan ya. Ya transfer lu duit. Kalau aku transfer manual itu butuh berapa kali proses, waktu dan segala macem gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan mata uang digital, ya tinggal ngitung aja. Aku tinggal geser berapa Bitcoin juga gak udah beres gitu lah bahasa kasarnya. Dengan nominal biaya yang mungkin kecil banget dibandingkan dengan kalau aku menggunakan. Dan mungkin di luar negeri sudah pada pakai ini ya, digital transaksi juga ya, transaksi di beberapa negara malah udah nyediakan ATM untuk kripto, bro. Waduh, juga ya. Jadi ATM kita kan masih duit, bro, di sana. Udah bicaranya lu jual beli itu udah pakai ATM aja, bro. Udah maju banget ke situ. Maju banget ya. Karena memang nanti arahnya ini mau beli misalnya ada Ferrari baru nih kan. Mau beli deh. Ya. Berapa Bitcoin nih? Ya, udah gitu. Udah kayak gitu ya. Udah kayak gitu. Sebenarnya kita kan juga sudah melaksanakan tapi dengan konsep-konsep yang lebih sederhana, bro. Kenapa? Sekarang wallet-wallet yang kita pakai kan juga simpel aja, lu pakai GoPay misalnya. Itu kan juga mata uang digital pada dasarnya. Duit lu yang lu convert ke dalam konsep mata uang digital di situ kan. Lu nggak pegang uang real dong. ShopeePay, OVO dan segala macam. Aku masih ingat pertama kali aku ngisi GoPay itu aja. Ya. Apa-apaan? Ya nggak usah gitu lah. Sekarang kita parkir lewat tol juga sudah pakai digital. Digital, ya gitu. Jadi banyak faktor-faktornya. Nah terus setelah Bitcoin kita bicara masalah NFT ini Oppo. Ya. Jadi NFT itu sebetulnya NFT itu salah satu produk kripto yang baru. Jadi yang lagi lucu-lucunya. Ya, jadi NFT itu muncul tahun 2021. Dan sejujurnya ketika aku mendengar bahasa NFT di tahun 2021, aku bilang apa ini NFT gitu kan. Ternyata oke. Jadi kalau bicara secara simpel, NFT itu adalah barang koleksi pada dasarnya, non fungible token. Satu koleksi yang tidak tergantikan atau tidak bisa diklon. Jadi nggak bisa di. Kalau kita bicara dulu ada kartu NBA lah. Kartu NBA. Terus yang sekarang lagi mahalnya itu yang baseball tuh ya kan. Ya. Yang lagi banyak dicari orang. Nah, betul. Karena langka. Orang hobi, lalu kemudian value-nya menjadi naik. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi dia dalam konsepnya digital. Ya, jadi apa aja yang bisa di NFT-kan? Ya tadi itu, lu bisa foto. Kamu bisa meng-NFT-kan video.
ya bisa kamu buat dalam konsep NFT. Kamu bisa meng-NFT-kan suara. Berarti kamu bisa, misalnya contoh Beyonce bikin lagunya dia nggak mau jual dalam konsep kopi dan segala macam, dia mau NFT-kan aja. Dijual boleh nggak? Dijual boleh. Dan orang yang membeli itu berarti dia yang punya paten kepemilikan atas lagu itu. Dan terakhir mungkin 1 bulan terakhir kemarin ya, Syahrini dong ngeluarkan NFT yang jilbab. Jilbab Syahrini kan. Satu hari bus habis. 18.000 NFT. Satu hari bus. Satu hari selesai. 8 jam. Why gitu kan? Why? Simple sebenarnya. Seperti halnya barang koleksi. Yang beli siapa? Ya fansnya. Saking cintanya. Jadi NFT itu juga dia akan punya value. Dia akan ngelihat siapa yang menciptakan NFT itu. Contoh kalau aku yang bikin NFT, siapa yang mau beli? Iya. Sopo kue. Siapa kamu? Jadi memang sekarang momentumnya ini dipakai banyak brand-brand internasional, brand-brand internasional atau artis-artis ya. Ini satu ladang bisnis baru sebenarnya gitu loh. Ya di Indonesia kebetulan aja yang bikin kan Syahrini. Kalau di Singapura itu pertama kali jilbab di dunia loh. Yes. Di dunia digital. Oh yes. Jadi kemudian juga kalau di Singapura itu satu sosialita namanya Dennis Chua kalau nggak salah aku lupa. Itu dia orang yang pertama kali membuat NFT dirinya karena dia adalah kolektor Hermes terbanyak di dunia. Oh iya. Jadi dia bikin NFT untuk dirinya sendiri. Luar biasa ya. Nah, bergeser setelah NFT berarti ya kurang lebih koleksi yang didigitalkan dan dia punya value. Betul. Nah, terus ada hal yang baru lagi perkembangannya jadi pet moon. Oh ya. Ini peliharaan. Iya kan? Ya, jadi kok habis duitnya digital sekarang punya peliharaan digital. Jadi gini. Nah, itu apa lagi itu? Seru. Ini semuanya kayak bahkan mungkin kita endingnya kita bicara metaverse ya, oke. Aduh, ini bicara peliharaan dulu nih. Tadi kan kita balik ke pertanyaan awal berarti. Crypto mining lah, tambang. Ya, kita bicara aja gini. Saya simpel sebenarnya. Ada beberapa cara kita bisa menghasilkan uang dari dunia digital. Kita nggak bisa tutup mata sekarang. Kita buka TikTok, kita buka Facebook, banyak banget anak-anak muda yang mereka itu bisa jadi kaya raya di usia mereka, bro. Bahkan under 30, di bawah 30. Mereka bukan latar belakang kaya raya, mereka bukan latar belakang terima warisan, tapi mereka bisa menjadi miliuner. Itu luar biasa. Gitu. Ya, kurang lebih seperti Anda ya. Amin. After 30. Telat dulu digitalnya. Gitu ya. Jadi ya kita mungkin contoh Indra Kusuma ya kan. Wah, luar biasa, anak muda belum 30, latar belakang orang biasa tapi dia sekarang udah jadi orang luar biasa. Banyak banget yang lain kita kalau mau lihat contoh gitu kan. Nah, itu sebetulnya salah satu pemicu kenapa aku tuh mau melek dengan dunia digital sebetulnya. Itu pemicu yang pertama. Yang sebelumnya juga pernah 2014 waktu aku lagi seminar di Bandung waktu itu ya di 101 Hotel ya. Jadi waktu itu aku sama temenku datang orang dari sana itu nawarin kita Bitcoin investasi. 2014. Aku 2000 berapa sih? 2016 dong. Ya, 2014 gua ditawarin. Bitcoin tuh masih 500.000 bro. Masih gopecing, masih 500.000 ya. Kita duduk di lobi hotel, terus kemudian ditawarin, bro ini investasi ke depannya akan. Tapi kan kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Benar. Kita nggak punya ilmu, kita nggak punya pengetahuan. Nggak salah 2018 lah. 2018 itu sudah nyapai 60 atau 70 jutaan something gitu. 2014 itu masih gopecing 500.000 rupiah. Waktu itu di kepala aku ya, ngapain 1 juta cuma dapat 2 koin yang nggak gua pegang. Bener. Mending beliin emas 1 gram 300.000, nyata 1 juta 3 gram. Bener. Perlu lagi duit dijual, ada kemungkinan naik. Tapi bro, lu tahu nggak penyesalan terdalam gua? Tahun 2021 itu Bitcoin yang harganya 500.000 jadi kurang 20 juta 1 miliar. Anjir. Bro, pertumbuhan aset mana lagi yang bisa ngalahin barang itu, bro?
gitu loh. Dan sempat menggoncangkan dunia tuh. Oh iya. Dunia nyata dan dunia perbankan seperti ini. Nah, jadi itulah sebetulnya ya, jadi kita kembali sebetulnya. Jadi ada empat lah kurang lebih ya. Lu bisa trading, menghasilkan uang dari dunia digital tuh lu bisa trading. Yang kedua, itu kamu bisa yang namanya mining, lu nambang gitu kan. Nambang. Terus kemudian lu juga bisa yang namanya staking, farming, DeFi. Lu bisa juga dapat duit dari dunia digital. Nah, terakhir itu namanya NFT. Ya, kenapa NFT? Lu beli murah, kamu jual mahal. Ya, udah beli harga misalnya kayak hari ini kemarin mau 200.000, 300.000, simpen aja. Besok jadi 5 juta, 10 juta lu bisa jual. Lu dapat selisih profit. Berarti kan asetnya investasi kan? Investasi ya. Kembali, kenapa sampai muncul Petmoon? Simple. Dari keempat hal tadi itu untuk bisa menghasilkan uang sebenarnya. Lu kalau mau trading, berarti kan kamu harus beli, kamu jual, masih ada risiko di situ ya. Jadi jangan pernah adik-adik, teman-teman, uang yang mau kamu pakai itu kamu pakai buat trading, risiko nanti nyangkut ya. Malah kacau Ya. Kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti Jangan ininya, nggak usah dulu deh ya. trading. Kalau misalnya tapi aku pengen, ya udah yang penting pastikan uang itu nggak kamu pakai dalam waktu dekat. Ya itu betul-betul uang buat kamu pengen investasi, ya kamu beli aja dan gunakan rumusnya. Ya, mungkin jangka waktunya. Ya memang kudu harus lost doll, Jadi memang itu bukan uang yang, aku bulan depan mau arisan mau gua pakai, jangan. Oh ya. Jangan ya. Jadi jangan uang yang mau dipakai ya. Jadi lakukan jangka panjang, lalu kemudian gunakan ilmu dollar cost averaging. Jadi lakukan terus-menerus, itu pasti akan kaya raya di masa depan. Itu ya. Nah, kalau mining, kalau kita bisa mining Bitcoin dan segala macam, kita butuh piranti, kita butuh alat, dan itu alatnya nggak murah. Ya satu rig aja dulu masih 70 ya. 80. Sekarang udah ratusan juta. Ratusan juta. Tapi itu juga lu lagi pelihara tuyul digital. Artinya kamu udah nggak perlu ngapa-ngapain, kamu cukup merawat itu barang, dia akan menghasilkan duit buat kamu. Benar. Jadi kalau zaman dulu kita nggak kemana-mana tapi dia jadi banyak duit, dia curiga dia ngepet. Menggunakan ilmu hitam yang lagi rame di 2020 tuh ya. Iya, tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Benar. Sekarang orang diam di rumah, nggak pernah keluar, tapi dia punya segala-galanya. Bisa jadi dalam rumahnya itu dia punya piranti-piranti yang dia bisa menciptakan dan menghasilkan uang. Nah, gitu kan. Nah, terus kemudian kenapa sampai Petmoon muncul gitu kan? Nah, Petmoon ini itu dia adalah salah satu NFT. Ya, namanya NFT berarti kan udah bisa dong. Lu satu barang koleksi game, ya kartu game. Ya, kartu game. Ya, yang kamu bisa perjualbelikan. Yang bikin dia luar biasa adalah satu, kamu bisa trading di situ, kamu juga mining di situ, kamu staking di situ, kamu farming di situ. Jadi 4 hal ini jadi satu dalam satu game card yang namanya gitu, brother. Makanya gue pilihnya di situ. Terus resikonya juga nggak. Ya resikonya bukan seperti kita trading langsung kan. Yes, betul. Karena ini kan berproses dia. Berproses. Namanya peliharaan. Kecuali gue lepas. Nah, sejauh ini berarti di Samarinda sendiri sudah terbentuk satu komunitasnya ya. Luar biasanya, Petmoon ini baru rilis Oktober kemarin. Oktober, oke. Dan saya salah satu orang Kalimantan yang pertama. Jadi bisa bilang saya orang pertama dari Kalimantan yang mengadopsi itu. Gitu ya. Jadi sekarang kita lagi membentuk komunitas teman-teman, ngajakin teman-teman yang lagi pengen belajar mengenai dunia kripto, tapi bukan cuma sekedar belajar, tapi juga langsung menghasilkan cuan dari situ, menghasilkan uang dari situ. Jadi ya tadi itu gitu kan, kita intinya kan semua kan hanya masalah informasi dan komunikasi kan. Jadi kita lagi memberikan informasi, edukasi kepada teman-teman. Ini loh, kalau misalnya mereka kita pengen dong belajar tentang dunia digital, bagaimana menghasilkan uang dari digital, kita akan berikan informasinya. Ya gitu ya. Yes. Nah, terus berarti mungkin nanti ada training, terus ada sering ketemu gimana tip and trick dan lain-lain. Boleh, nggak ada masalah. Boleh kita sharing tentang itu. Bagi-bagi rezeki, bro. Sebenarnya nggak juga kan, kalau banyak yang beli, berarti kan kripto tuh kan berdasarkan supply demand, bro. Prinsip ekonomi ya. Kebutuhan banyak ya. Jadi intinya, ayo kita kaya bareng-bareng. Ya. Sekarang lagi merintis, ya kan. Jangan nunggu kita udah di atas baru lu ikut.
takut telat. Ayo bareng-bareng. Bener. Dan investasi sudah tinggi pasti kalau Tinggi. belakangan. Tapi memang dia aman banget. Kenapa? Waktu Oktober kemarin kita itu masih beli harga satu koinnya itu masih di 0,02. Hari ini udah 0,15. Jadi sudah Naiknya itu ya paling udah berapa kali lipat ya. Betul. 3 months. 3 months. 3 bulan ya. 3 Oktober, November, Desember, Januari. Januari masih awal. Berarti masih ada kemungkinan untuk bertambah lagi ya. Tapi kemana sudah masuk ke ini sudah ada beberapa yang dijual atau memang? Oh sudah, kita jadi simpel. Kita kan juga perlu ngetes kan, kita perlu ngecek. Jadi begitu kita ikut Oktober, November tuh kita udah mulai panenin ya. Udah mulai panen gitu kan. Cuman kan akhirnya kita kembali ke prinsipnya kan. Kita memang pengen benar-benar investasi. Kita kan juga aku pribadi aku pengen ngecek dulu dong. Ini yang kita token NFT ini yang kita jalankan ini, artinya yang kita geluti ini itu susah apa enggak, aman apa enggak, kemudian tata cara untuk mencairkan meliquid menjadi rupiah susah apa enggak, tapi ternyata memang semuanya gampang banget dan langsung dari tangan kita, jadi kita nggak tergantung sama siapapun. Prinsip utama yang paling penting itu adalah gini, kalau di dalam dunia kripto ya, semua transaksi yang berbasic dengan blockchain itu tercatat. Jadi every moment, every second ada transaksi jual dan beli, itu semua ada recordnya. Ada recordnya. Yes, jadi nggak bisa. Jadi semua transparan. Nah terus pertanyaan aman apa? Nggak aman banget. Why? Kalau ada satu token koin yang diperjualbelikan tapi dia yang membutuhkan permodalan lalu dia tidak di lock dengan smart contract, itu punya risiko dibawa lari sama developer. Iya. Nah, tapi kalau di sini ada smart kontraknya, jadi nggak bakal diapa-apain sama siapapun gitu. Jadi ya kurang lebih ya ini memang punya kamu sendiri. Yes, betul. Kan seperti itu. Yes, betul. Nah, terus jenis-jenis pet moon sendiri itu seperti apa? Itu kan kok kemarin aku lihat beberapa teman yang main pet moon sendiri ada yang rare lah. Itu jenis-jenis kartunya kah atau seperti apa? Ya jenis-jenis kartunya. Jadi kurang lebih ada sekitar 25 kartu yang sudah rilis. Ya 25 karakter game card yang sudah rilis. Dibagi dalam tiga golongan ya. Yang golongan biasa itu biasa berarti kita beli dia dari kondisi kartnya itu masih baby, ya baby ya masih baby ya kartnya itu. Terus nanti kita akan up dia sampai dia jadi teenager, jadi remaja. Lalu kemudian kita up dia itu menjadi adult, dewasa. Nah masing-masing tingkatan itu karena dia konsepnya mining, jadi dia itu menentukan berapa persennya akan diberikan setiap harinya. Kalau dia masih baby, itu dia akan memberikan 0,01% setiap hari. Kalau dia teenager itu 0,5% setiap hari. Kalau dia sudah adult itu 1,1% per hari. Nah itu yang tipe yang biasa. Kalau tipe yang rare itu bisa dari 1% sampai dengan 1,5% per hari. Kalau yang super rare itu 7% per hari. Waduh, wow gendeng. Pengen ya. Berarti sama kayak ya zaman dulu kita main game kartu lah. Main game kartu ya. Game kartu itu ya kurang lebih sama lah ya. Ya cuman kan game kartu dulu kan dia nggak bisa beranak kan. Nggak bisa ngasilin duit. Nggak bisa ngasilin duit. Sekarang main game juga bisa langsung ngasilin duit dong ya. Nah jadi salah satunya perbedaan dengan NFT yang umum sebenarnya gampang. Kalau NFT umum kamu bisa cuan ketika value atau nilai daripada NFT kartu itu naik. Tapi kalau ini lu nggak jual pun everyday dia akan menghasilkan duit. Betul. Nah, terus ke depan juga bakalan ada rilis game juga ya kayaknya. Ya, rilis game. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang itu bisa dibilang sebagian daripada masyarakat dunia itu berhadapan dengan yang namanya game. Mau dari mobile ya. Iya, mau mobile ya. Jadi mulai yang kecil sampai dengan yang gede. Luar biasanya adalah di game itu kita rela mengeluarkan uang loh. Mau beli diamond, mau beli segala macam hanya untuk beli senapan, senjata yang kita nggak pegang secara langsung. Beli aksesoris, kostum yang kita nggak pegang, tapi orang bisa beli. Orang beli. Dahsyatnya bahkan lebih mahal daripada baju yang kita pakai. Oh iya bener itu. Temen tuh ada yang ambil skinnya sampai 20 juta, 30 juta. Aku ngomel-ngomel sama anakku, top up hanya untuk beli
apa? Beli Dan ini. sekarang ada game yang menghasilkan duit. Dan sekarang, nah jadi kalau ke game yang dulu itu kan lu kan memang ada beberapa game yang menghasilkan uang, tapi kan tidak banyak orang yang tahu. Nah ini dalam 1-2 bulan ini memang di awal tahun 2022 Petmon itu akan rilis game yang tipikal gamenya itu sama seperti PUBG, sama seperti Free Fire, tetapi luar biasanya lu main, lu menang, lu dapat koin Petmon. Karena berarti rilisnya di 1-2 bulan kita. 1-2 bulan ke depan. Kemarin sih kita ada Zoom meeting, kita udah ngelihat itu sudah ditampilin, udah dimainkan dan segala lagi diuji coba sekarang. Uji coba ya. Ya takutnya kan ada crash dan segala macam lagi diuji cobakan 1-2 bulan ini. Ketika memang dia mulus baru kemudian akan dirilis ke publik. Ya, dan akhirnya nanti menuju ke metaverse juga ya. Menuju ke metaverse. Nah, itu kan sudah bagian daripada metaverse sebenarnya, Iya, brother. Bener dong. Bener. Kalau kita bicara metaverse kan Roblox game itu kan juga metaverse yang paling Ya, sederhana. bahkan sekarang tanah juga dijual ya, gila. Loh, bahkan lebih mahal, bro. Bahkan lebih mahal. Lebih mahal. Gila. Snoop Dogg kemarin itu dia jual beberapa properti dia hanya untuk beli tanah yang ukurannya 500 perak, kurang lebih 2 coupling di dunia metaverse di Sandbox. Lu tahu bro itu berapa dalam dunia rupiah? Cuma 2 coupling, 42 miliar kalau dirupiahkan. Tanah kapling digital. Aduh. Bro, 42 miliar. 42 Bahkan dia harus jual beberapa kompleks realnya dia untuk beli tanah di dunia secara digital ya. metaverse. Sekarang dia lagi proses membangun mansion di sana. Oh, dia buat mention di Lagi situ ya. buat mansion. Gede ya? Gila ya. Gila. Bro. Adidas, Nike udah pada borong bro di sana. Iya. Untuk pasang iklan. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas tentang metaverse Ya. di next episode. Boleh. Ya kan? Boleh. Nah, mungkin Tapi Petmon tahu nggak itu karya siapa? Dari mana? Petmon siapa yang ciptakan? nah, Petmon belum tahu. Gue ceritain bro. Biasanya koin itu dari luar negeri. Petmon Masuk dari ke Indo. Indonesia. Petmon murni karya anak bangsa. Woi, jago. Dan sekarang lagi dipromo di luar negeri bro. Di luar negeri ya. Nah, harapannya ya semakin berkembang lah dunia NFT di Indonesia, apalagi ke buatan-buatan anak bangsa sendiri ya. Karena ya itu terbukti lah kemarin kayak Syahrini buat NFT juga akhirnya yang ngeborong bukan cuma orang Indonesia. Yes. Karena the first jilbab di dunia digital ya Syahrini yang mengeluarkan. Ya karena memang NFT merupakan salah satu aset digital yang berpotensi itu juga akan menjadi satu nilai aset investasi yang luar biasa di masa yang akan Dan datang. ada beberapa merek kayak Gucci juga kan mengeluarkan Sudah mengeluarkan. ya. Dan dia bisa ada beberapa game juga bisa menggunakan pakaian yang mereka Yes. Jadi sekarang nanti akan memang di dunia itu lah metaverse mereka akan buat itu seperti jadi intinya kalau bahasa singkatnya itu metaverse itu adalah dunia real yang dibuat di dalam dunia digital. Ya, Nanti kita bahas lah berikutnya lebih banyak ya. Berikutnya. Oke, mungkin seperti itu. Yes. Bekesan untuk hari ini. Nah, biasanya di bekesan itu ada quotes yang Ada quote. disampaikan. Kira-kira dari Mr. Arifin apa yang mau? Oh pakai gua tuh. pakai quotes dong. Kira-kira apa nih? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, atau apa nih? Oh ya, juga mungkin saya sampaikan buat teman-teman yang sedang menyaksikan. Jadi nanti kalau untuk mau konsultasi atau mau sharing atau mau Konsul dalam lah bro. ya Ngobrol lah bro. mau bekesahan Bekesahan. detail Iya. tentang dunia digital, NFT, itu mau kripto, Dapat duit dari digital. metaverse, nanti mungkin bisa sharing-sharing ke Busam Area langsung dihandle oleh Mr. Arifin ya. Yes. Nah, terus quotes-nya apa Quote-nya nih? gampang. Keputusanmu hari ini, apa yang kamu alami sekarang itu adalah karena keputusanmu 5 tahun sampai dengan 10 tahun yang lalu. So, bagaimana kondisimu, apa yang kamu punya dan apa yang akan kamu alami 5 tahun sampai dengan 10 tahun ke depan itu adalah karena keputusanmu pada hari ini. So, teman-teman, jangan salah memilih.
Oke, saya akhiri bekesan hari ini. Bekesan hari ini, oke. Dengan saya Agung di Busam ID. Saya Arifin. Terima kasih sudah menyaksikan acara bekesan hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Mantap. Ciancut.